Untuk memetakan seperti apa bencana yang diprediksi akan terjadi di Sumatera Selatan di musim penghujan, sudah tersambung bersama kita melalui sambungan virtual. Ada Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, ada Pak Sudirman. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Firza. Baik, Pak Sudirman, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Sudirman, kita bisa kategorikan saat ini sudah masuk musim penghujan ya Pak ya, udah beberapa hari ini hujan terus begitu, atau bisa dikatakan masih masa transisi begitu. Tapi kalau boleh dijelaskan Pak Sudirman untuk mengawali perbincangan kita, seperti apa Pak untuk memaknai di musim transisi saat ini, apakah sudah ada bencana yang terjadi di Sumsel? Silakan Pak Sudirman. Jadi dapat saya informasikan berdasarkan informasi yang kita dapat dari BMKG, rilis dari BMKG bahwa di Sumatera Selatan pada bulan November, Desember, Januari merupakan puncak dari musim penghujan. Di mana musim penghujan itu kita BPBD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kita sudah di tanggal 23 yang lalu telah melaksanakan apel dan simulasi personil peralatan menghadapi bencana banjir longsor yang ada di Sumatera Selatan. Itu langkah awal yang kita lakukan. Memang di masa peralihan kemarin ada laporan juga dari teman-teman kita di kabupaten, terus di Banyuasin, terjadi angin puting beliung di daerah Kabupaten Banyuasin. Nah, Tepatnya spesifiknya di mana ketepatan juga Pak? itu BPBD di kabupaten yang di daerah Banyuasin, dari jalur sama di Baik, Prajen kemarin yang baru hari Jumat kemarin daerah Prajen Banyuasin, di sebelah sananya lagi dari Mariana yang baik, terjadi, baik. tapi bisa kita atasin berdasarkan informasi yang kita dapat dari BPBD Kabupaten Banyuasin. Kita sudah kirim bantuan berupa paket sembako dan peralatan hygienic kit yang kita serahkan langsung ke masyarakat yang terdampak akan puting beliung tersebut. Nah, saat Baik. ini juga BPBD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan informasi dari BMKG, memang cuaca yang ada di Sumatera Selatan ini sebagian memang sudah diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Hujan ini juga peringatan dini dari BMKG disertai dengan angin yang kencang. Itulah makanya masyarakat, warga lebih hati-hati dan selalu Waspada. peringatan dini dari BMKG itu harus selalu diupdate Baik, gitu. baik. Memang kemarin Pak, kejadian juga ya. baik, Pak Sudirman, baik. Mungkin ditahan dulu Pak sampai di sana. Saya ingin mencoba breakdown ya Pak ya satu persatu dari pembahasan Bapak di awal. Mungkin Bapak meng-highlight tadi ada di masa transisi di antara peralihan musim kemarau ke musim penghujan di tanggal 23 khususnya tadi sudah terjadi bencana angin puting beliung di Banyuasin. Mungkin Bapak bisa melakukan rincian dari bencana angin puting beliung yang terjadi di kawasan Banyuasin, tepatnya di arah Mariana tadi Pak. Apakah menimbulkan korban, Pak, dari kejadian tersebut? Apa ada korban material juga yang dirugikan dalam hal ini, Jadi Pak dapat Sudirman? saya sampaikan yang dapat saya sampaikan bahwa yang kejadian yang angin puting beliung yang di daerah Prajen itu, di daerah Prajen memang yang terdampak ada rumah rumah rusak ringan karena dihempus oleh ini saya ada datanya juga laporan puting beliung di Desa Tirta Sari Kecamatan Banyuasin 1. Baik, Jadi yang terdampak itu ada 12 kakak yang terdampak oleh angin puting beliung tersebut. baik. Ya, dari 12 kakak tersebut telah kita berikan bantuan berupa paket sembako, hygienic kit yang kita serahkan langsung melalui BPBD Kabupaten Banyuasin. Dari Ya, 12 ketepatan Pak Sudirman, dari 12 korban kakak. terdampak, ya 12 kakak ya, dari 12 kakak korban terdampak Iya, angin puting 12 beliung di kakak. Sragen tadi Pak, di Banyuasin. Untuk saat ini kondisi Iya. update-nya seperti Iya. apa Pak? Mereka di tempat tinggalkan di mana atau masih di pengungsian atau seperti apa? Jadi untuk tempat tinggal mereka, mereka masih tinggal di tempat mereka. Memang ada sebagian bangunan mereka yang Masih atapnya layak yang huni ya? melayang dan lain-lain itu, ya masih masih layak huni. Tetapi kita sering
kita pemerintah kabupaten provinsi memberikan bantuan agar masyarakat itu berupa kayak terpal untuk menutupin daerah yang mungkin yang nantinya kena kalau bila hujan turun akan kena lagi. Baik, baik. Jadi Pak Sudi, hari ini juga tim kita sudah turun ke lokasi. baik, artinya sudah masih ada dari pihak Bapak sudah mencoba ya masih berusaha untuk membantu ya korban-korban terdampak angin puting beliung Ya, di Serajan siap. Banyu Asin. Baik, selanjutnya saya ingin Bapak mungkin bisa membantu untuk memapping ya Pak ya untuk di bencana yang akan kerap kali biasanya terjadi di musim penghujan. Ini biasanya selain angin puting beliung, bencana banjir dan bencana apa saja Pak yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan daerah mana saja yang perlu diwaspadai terhadap bencana pada musim hujan di Sumatera Selatan. Pak Sudirman. Jadi gini, kalau untuk di musim puncak musim penghujan, biasanya daerah-daerah dataran rendah yang sering terjadi banjir, seperti di Banyuasin, di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir, Lahat, Muara Enim, ada juga di Musirawas Utara, Musirawas. Sebenarnya provinsi kabupaten 17 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya kalau di puncak musim kemarau itu memang rawan akan banjir, longsor. Sedangkan untuk longsor di daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Lahat, Muara Enim, contohnya di daerah Tanjung Inim itu sering pagar alam, longsor itu. Baik. Apabila hujan dengan intensitas tinggi, debitnya lebih deras, waktu durasinya panjang itu akan mengakibatkan longsornya tanah akses yang menghubungkan antara beberapa desa dan kecamatan yang ada di beberapa kabupaten. Nah, kita juga BPBD provinsi telah menghimbau kepada teman-teman kita di BPBD kabupaten untuk segera menyiapsiagakan baik itu personil, peralatan. Ya. Nah, dengan adanya BPBD provinsi telah melaksanakan apel simulasi menghadapi banjir longsor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kita berharap kepada BPBD Kabupaten, 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melaksanakan apel gelar pasukan personil. Jadi begitu Hmm, eh, ada bencana, siapa memangnya berbuat Pak apa itu Sudirman, akan segera, iya, memangnya sejauh ini ya. Pak BPBD di daerah belum melakukan apel siap siaga, Pak? Ya, belum ada melaksanakan apel siaga karena kita juga saat ini masih dalam siaga darurat ini, darurat kebakaran hutan dan lahan. Memang ada Baik, beberapa kabupaten yang masih ini. Jadi kita ada siaga karhutla dan menghadapi penghujan ini kita sudah siaga juga, baik, baik. siaga akan banjir, longsor dan puting beliung. Pak Sudirman, artinya sudah dikategorikan bahwa semuanya rata begitu Pak ya. Semua kabupaten kota di Sumatera Selatan menghadapi musim penghujan apalagi di puncaknya nanti akan rawan terjadinya bencana. Sudah ada tindakan preventif tentunya dari pihak BPBD, baik BPBD Sumsel maupun BPBD di daerah-daerah setempat. Sinergitas seperti apa yang sudah dilakukan? Lalu personil gabungan mungkin yang sudah disiapkan, yang sudah dilakukan apel siap siaga tadi Pak, untuk persiapannya seperti apa? Alat peralatannya dan lain sebagainya mungkin bisa dijelaskan Pak Sudirman. Ya, memang kalau untuk apel gelar personil dan peralatan itu, memang kita levelnya provinsi, kita menghimbau ke kabupaten untuk segera melaksanakan apel kesiapsiagaan personil peralatan itu yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, OPD yang terkait apabila terjadi banjir, mereka sudah tahu apa berbuat apa, tidak lagi saling tunjuk. Ya, Karena kalau bencana ini kan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama, makanya saya mengimbau juga kepada teman-teman kabupaten untuk segera menggelar apel dan segera menetapkan status siaga darurat banjir longsor yang ada di kabupaten. Karena KPD provinsi, apabila dua kabupaten telah menetapkan status siaga banjir longsor ataupun puting beliung, maka BPBD provinsi, pemerintah provinsi akan segera menetapkan juga. Karena memang aturannya dua kabupaten minimum dua kabupaten menetapkan status siaga, provinsi akan menetapkan. Karena kenapa? Provinsi yang mempunyai wilayah kan kabupaten kota, ya, sedangkan kita provinsi tidak mempunyai wilayah, yang otomatis kita sebagai provinsi sebagai koordinasi, pelaksana, pemandu.
dan membackup apabila memang kabupaten tidak bisa mengatasi, kita akan segera turun, level provinsi akan turun ke kabupaten yang membutuhkan. Nah, untuk terkait dengan personil peralatan, sebenarnya kabupaten kota sudah memiliki personil peralatan yang terdiri TNI Polri, peralatan penanggulangan bencana. Kita juga provinsi kemarin beberapa waktu yang lalu telah memberikan bantuan juga kepada kabupaten yang rawan akan banjir longsor itu berupa perahu karet, Ya, perahu fiber, pakai sembako yang telah kita siapkan ke kabupaten. Begitu ada bencana, biar kabupaten mengatasinya dulu. Kalau memang tidak ada, belum teratasi, maka kita akan turun langsung ke lapangan. Tetap dalam koordinasi kita provinsi. artinya kalau personil tidak ada kekurangan personil ya Pak ya, sudah disiapkan ya. Ya, ya. Kalau untuk personil sudah ada memang. Kita Baik. tinggal mengaktifkan kembali. Jadi maksud saya untuk kabupaten segera menetapkan status siaga, Nah, bencana Pak banjir longsor. Sudirman, untuk satu kabupaten, tadi BPBD kabupaten kota yang bisa menetapkan tersebut karena mereka yang tahu mengenai wilayah tersebut, begitu ya, Pak Sudirman. Ya. Lalu pertanyaannya bagaimana cara untuk indikator untuk bisa menetapkan satu buah wilayah itu sudah dikatakan siaga darurat untuk bencana, Pak? Apakah nunggu benar-benar terjadinya banjir atau seperti apa, Pak? Kan Di- ada, kita kan berharap untuk mencegah terjadinya korban, Pak Sudirman. Jadi kalau ya sebenarnya kayak ini, kita kalau untuk menetapkan status siaga banjir longsor di musim penghujan itu berdasarkan rilis dari BMKG Sumatera Selatan. Kapan masuk bulan musim penghujan? Nah, Ya, berdasarkan informasi rilis yang beberapa waktu lalu, informasi dari BMKG Sumatera Selatan, Koordinator Sumatera Selatan, menyatakan bahwa di bulan November, Desember, Januari puncak. Nah, itu salah satu indikator untuk salah satu menetapkan status siaga darurat banjir. Dengan ada status siaga, sudah ada status siaga dua kabupaten. Nah, provinsi kita akan menetapkan juga setelah status siaga, upaya yang selanjutnya kita baru membentuk posko satuan tugas. Nah, di mana suatu posko satuan tugas itu terdiri dari uh, BPBD, Forkompinda, ataupun OPD yang terkait, baik itu BPBD, Manggala Agni Dinkes, misalnya, Pak ya. Manggala, Manggalanya tidak. Kalau Manggala Adi ke Karhutlah. kebakaran hutan dan lahan. Baik. Dinas sosial karena dia mempunyai logistik peralatan PU Hmm. Perkim, PU per BM, tata ruang itu bisa karena mereka apabila terjadinya bencana baik itu longsor itu kan mengakibatkan akses masyarakat antara kecamatan ataupun desa itu akan terputus. Makanya kita perlukan PU karena untuk membuka akses dengan alat berat yang mereka miliki. Nah, Baik, sedangkan baik. untuk dinas sosial, karena dia bergerak apa untuk logistiknya, BPBD, penanggulangan bencananya, logistiknya bisa juga. Kesehatan, apabila terjadi memang banjir yang sudah makan waktu yang cukup lama, tim kesehatan kita bisa berkoordinasi dengan Baik, tim baik. kesehatan kabupaten untuk Pak segera Sudirman, menindaklanjuti. sepertinya persiapannya sudah sangat luar biasa well prepare begitu Pak ya, dari tim Bapak, logistik semuanya, perahu karet juga tentunya kita sangat senang sekali Pak mendengarnya untuk menghadapi siap siaga bencana banjir atau bencana di musim penghujan. Tapi mungkin Bapak bisa lagi menitik beratkan Pak atau mencoba kita menggarisbawahi ada beberapa daerah. Saya yakin tadi Bapak mengatakan setiap daerah di Sumatera Selatan ini semuanya rawan bencana. Tapi ada nggak Pak yang memang ini sudah langganan bencana dan ini patut diwaspadai di musim penghujan di tahun ini, Pak Sudirman? Jadi untuk di musim penghujan ini memang ada beberapa kabupaten seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, itu yang sering terjadi, itu Musirawas, Lahat, Lahat, biasa yang terjadi di daerah-daerah pasar lama itu apabila hujan dengan durasinya lebih lama dari sore sampai ke malam itu akan terjadi banjir juga. Oku Selatan di daerah Muara II itu akan Iya, meluapnya sungai yang ada di apa di bantaran yang tinggal di bantaran sungai akan mengalami namanya apa uh, debit air yang tinggi itu mengakibatkan beberapa wilayah rumah penduduk yang apa tergenang oleh air itu memang. kalau banjir bandang Pak, Hal potensi terjadi banjir bandang ada kemungkinan Pak? Ya sebenarnya kalau banjir bandang itu akan terjadi kemungkinan apabila hujan di hulunya sungai itu dengan intensitas yang sangat deras debitnya Baik. dan durasinya yang lama. Tapi kalau durasinya
cuma 1 sampai 2 jam dengan intensitas yang sedang rendah itu tidak akan mengalami namanya banjir bandang. Baik, Tapi apabila sudah terjadinya hujan dengan intensitas yang memang deras, durasi yang makan waktu sampai 8 jam, ada sampai ke, ada yang ada kejadian yang di tahun lalu kan, ya itu berpotensi terjadi ya. kejadiannya dari ya itu bisa mengakibatkan Baik, banjir. baik. Pak Ya, Sudirman, kalau untuk kota Palembang sendiri Pak kategorinya Pak masih bisa kategori aman Pak? kalau untuk di Kota Palembang di kategori aman. Kalau di Palembang ini tidak ada namanya banjir, tetapi namanya genangan. Memang ada beberapa wilayah, titik-titik di Kota Palembang memang daerah rawa yang genangan air. Karena Baik, baik. beberapa saluran-saluran air itu memang ada yang tersumbat. Nah, tetapi pemerintah Kota Palembang sudah berusaha telah menetapkan juga kendaraan-kendaraan truk yang bisa memompa mengalirkan air yang di mana air yang bisa mengakibatkan apa genangan itu akan segera dialihkan. Itu sudah ada di Simpang Polda itu sudah diadakan truk juga dari PU-nya, PU Perkimnya. Jadi Ya, pemerintah Kota Palembang sudah siap menghadapi apabila terjadi banjir. Doa kita bersama juga jangan sampai betul. hujan ya hujan dengan intensitas sedang seperti biasa. Kalau genangan pasti ada, tetapi dampak Ya. yang terjadi jangan sampai ada namanya korban jiwa. Kalau banjir pasti setiap kabupaten pasti ada banjir, tetapi Dan tidak pompa-pompa air yang apa. Bapak sebutkan tadi Pak di Kota Palembang semuanya berfungsi dengan baik ya Pak ya, sudah dipastikan ya. Ya, sudah. Baik, Saya baik. sudah lihat, sudah koordinasi juga dengan teman-teman di tingkat kecamatan juga. Baik, Ada informasi teman-teman kita di sana. Ya, kita baik. lihat sendiri kalau kita mantau lewat dari Kota Palembang, ada dinas apa? Dan dinas PU, ada di lingkungan hidupnya juga berupaya membersihkan daerah-daerah yang memang sumber-sumbatan air. Aliran juga penampungan yang telah ini sudah dibersihkan oleh pemerintah Kota Palembang. Kita berharap juga masyarakat yang tinggal terkhusus di Kota Palembang untuk untuk selalu menjaga kebersihan Baik. lingkungan, Pak jangan Sudirman, membuang sampah di mana sembarangan. Iya, ya kita sayang sekali durasi kita dibatasin ya Pak ya. Mungkin kita sudah tahu Pak, Bapak semuanya bersama tim sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebagai langkah preventif untuk terjadinya bencana nanti di musim penghujan di Sumatera Selatan. Sudah semua logistik, personil, alat semua dipersiapkan. Tapi tentunya kita mengharapkan dari pihak BPBD untuk memastikan bahwa jangan sampai ada korban jiwa. Kalaupun ada korban jiwa jumlahnya tentunya tidak signifikan begitu. Terakhir, ada himbauan Pak kepada masyarakat. Kami butuh himbauan tersebut untuk bisa disampaikan apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat dan apa yang harus diperhatikan dalam menghadapi musim penghujan agar bila terjadinya bencana semuanya sudah siap siaga. Bukan cuma dari tim Bapak, tapi semua masyarakat Sumatera Selatan dapat mempersiapkan diri. Silakan, Pak Sudirman. saya sampaikan juga pada umumnya masyarakat warga Sumatera Selatan terkhusus di Kota Palembang selalu update cuaca yang peringatan peringatan dini cuaca yang disampaikan oleh BMKG Sumatera Selatan, akses yang bisa kita sambung melalui aplikasi. Apabila untuk terkhusus yang masyarakat yang tinggal di Bandara Sungai, apabila ada peringatan dini, hujan dengan intensitas dengan lebat deras, harus lebih hati-hati, waspada apabila terjadi namanya banjir atau genangan, segera laporkan ke pemerintah setempat melalui RT, kelurahan, kecamatan. Jadi bisa kita langsung tanggulangin, segera laporkan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di seputaran lingkungan warga masyarakat, baik di Kota Palembang maupun di seluruh Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus laporkan ke BPBD yang ada di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selalu jaga kesehatan, bila diperlukan untuk beraktivitas di luar agak dikurangkan, selalu perhatikan kesehatan, keselamatan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Jangan kemana-mana dan mantap di rumah saja, jangan kegiatan yang tidak penting tidak perlu dilakukan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, baik. Untuk nomor ada hotline service Pak yang bisa dihubungi Pak biar lebih cepat untuk melaporkan seperti Bapak anjurkan tadi.
Nanti kalau online kita BPBD provinsi kan lagi bikin call center ya 117 dengan BNPB pusat Pusdalop, tapi masih on proses. Kita Oke, masih menunggu dari BNPB, tetapi pastilah kalau memang ada kejadian bencana segera laporkan ke level eh, RT ataupun kelurahan akan berdasarkan informasi nanti biasanya langsung ke kita. Nah, langsung ketepatan ditindaklanjuti, di follow ya up ya, Pak Sudirman ya. di Baik, follow up langsung. Nah, baik. Terima kasih Pak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis yang semoga sehat selalu.